Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hayati Seho dengan NIM 2008 101001, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3, tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Peradaban pra-Islam Cina India. Sejarah peradaban pra-Islam di Cina. Peradaban Cina berawal ketika berdiri berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia dari penemuan arkeologi dan antropologi. Di daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang, cangkang kura-kura dengan aksara Tiongkok kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya sastra dan filsafat Tiongkok berkembang pada dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Adapun Kekaisaran Cina sebelum keislaman yaitu yang pertama dinasti Xia, kedua dinasti Shang, ketiga dinasti Zhou, keempat dinasti, kelima dinasti Han, keenam zaman tiga negara yaitu Yue, Wu, dan Zhou, ketujuh dinasti Jias. Menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Peristiwa-peristiwa tersebut mereka catat. Pemuja dewa-dewi dilakukan di dalam kuil. Kuil yang terkenal adalah Dewa Langit atau dewa yang utama Shaiting atau yang dikenal sebagai Dewa Langit. Dewa-dewa yang sering dapat pemujaan yang pertama ada Feng Jiao atau Dewa Angin, Lei Xing, Dewa Topan yang digambarkan sebagai naga besar, Tai Shan atau dewa yang menguasai bukit suci, Wu Po. Setiap tahun dewa ini diberi sesajen yang dilakukan oleh pendeta-pendeta perempuan dengan mempersembahkan gadis jelita sebagai istrinya. Gadis itu harus gadis yang tercantik di seluruh Cina. Filsafat pujangga dari zaman dinasti Cina. Yang pertama, Kungfuce mengajarkan adat istiadat dari raja-raja kuno. Yang kedua, Mengse. Menurut Mengse, rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. Yang ketiga, Lause. Supaya dunia tertib selamanya, siapapun harus mengerjakan Hue atau tidak melakukan apa-apa. Zhuangzi. Menurut murid Lause, ia adalah seorang penulis filsafat yang pandai jenaka dan tajam tulisannya. Pertanian. Pada bagian hilir Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam seperti gandum, padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum 5000 sebelum Masehi dan tanaman pangan yang utama ditanam adalah padi. Aksara dan bahasa. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Selanjutnya, astronomi. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli mempelajari ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, sehingga muncul penanggalan sebagai sistem perbintangan. Sistem penanggalan dan astronomi
dari dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina, misalnya dalam sistem pertanian, pelayaran, dan usaha-usaha lainnya. Peradaban pra-Islam di India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Dalam perkembangan sejarah India terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan Lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Dan kebudayaan yang kedua ada Lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut merupakan pusat di lembah sungai yang subur. Peradaban Lembah Sungai Indus. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Indus adalah bangsa Dravida. Diperkirakan telah mendiami sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan bangsa Dravida. Ditemukan sisa-sisa peninggalan berupa reruntuhan dua kota, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Jenis kepercayaan yang dianut pertama memuja terhadap dewa. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama dewa ibu yang terbuat dari tanah liat. Kedua, pemujaan terhadap hewan. Dan ada juga dewi alam. Pemujaan terhadap hewan-hewan, cerita yang bentuknya setengah manusia, setengah hewan. Yang kedua, hewan yang dianggap sebagai penjaga kota atau hewan bertanduk. Hewan-hewan yang terdapat di alam, gajah, singa, dan lain-lain. Pemujaan terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai besar. Sistem pemerintahan. Pemerintahan lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku. Kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat sehingga membentuk pemerintahan. Pusat peradaban terletak di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Yang kedua, tata kota. Peraturan tata kota dipatuhi penduduknya dengan baik. Sistem pertanian dan perairan. Masyarakat lembah Sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Peninggalan kebudayaan. Dari peninggalan di kota Harappa ditemukan beberapa arka yang masih sempurna bentuknya dan dua torso, dan juga alat-alat rumah tangga dan bersenjata. Peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vidya Gandhya. Sampai sekarang, di wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradaban mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuk budaya Hindu. Kepercayaan. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti. Yang pertama, Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, yang kedua, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, yang ketiga, Dewa Mahesa sebagai dewa perusak. Agama Hindu muncul bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana dan juga atas sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha, yaitu
Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawasta. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 ranjang. Pemerintahan. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Sindu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta pertama pada tahun 320 sampai 330 Masehi dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Kebudayaan. Bentuk kebudayaan lembah Sungai Gangga. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang sangat pesat. Kuil-kuil yang indah dari Santa dibangun. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.